Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian dengan judul Al-Mizan, timbangan amal di akhirat. Seperti kita ketahui juga di akhirat nanti kita akan ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita, dan ada saksinya gitu ya. Nanti kita akan simak penjelasan dari Pak Ustadz bagaimana kondisi mizan nanti di akhirat. Untuk itu kami persilakan Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini, pemberangkatannya dari Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Surat Al-Anbiya artinya para nabi. Surat ke-21 ayatnya 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nadha'ul mawazinu wa nadha'ul mawazina al-qista yaumal qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Silakan Pak DKM artinya. Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit pun, hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Wa nadha'ul mawazinal qist, dan kami akan meletakkan timbangan keadilan, timbangan kebenaran, timbangan yang tepat pada hari kiamat, dan tidak seorang pun akan diperlakukan secara tidak adil sedikit pun. Jadi di akhirat itu ada mizan. Mizan itu neraca, timbangan buat menimbang apa ya? Amal. Amal. Kalau sholat itu amal,
Saum amal. Abstrak atau konkret? Jadi sholat itu ditimbang, padahal sholat itu abstrak. Saum itu ditimbang. Jadi yang ditimbang itu sebenarnya apanya? Penimbangan amal. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, bahwa fi syatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi. Barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, tempat kembalinya neraka hawiyah. Jadi amal baik dan amal buruk ditimbang. Amal baik katakanlah sholat, saum, umroh, kan itu barang yang abstrak. Jadi yang ditimbang itu sebenarnya apanya? Ya, pahala itu sebetulnya abstrak juga. Jadi yang timbang itu harus konkret. Umpamanya gelas ini dengan buku ini ditimbang, itu konkret. Salat itu nanti dikonkretkan oleh Allah, saum dikonkretkan oleh Allah. Kata sebagian para ulama, yang ditimbang itu buku catatan amal. Buku catatan amal baik dan buruk ditimbang. Ada juga ulama yang berpendapat yang ditimbang itu orang yang beramal. Nanti hadisnya kita berikan. Tapi pada umumnya orang mengatakan yang ditimbang itu buku catatan amal. Buku catatan amal baik dan buku catatan amal buruk ditimbang. Sekarang kita lihat surat 7 Al-A'raf ayat 8 dan 9. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Masih pada KM artinya Al-A'raf ayat 8 dan 9. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang timbangannya kebaikannya, yang barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Wal waznu yauma idzinil haqq, dan timbangan pada hari itu benar, adil. Maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah.
aturan-aturan Allah. Jadi ada yang berat timbangan amal baiknya. Kalau buku catatan amal yang timbang, buku catatan amal itu penuh dengan amal baik. Timbangan itu beratnya ke kanan, amal baiknya banyak. Artinya amal buruknya sedikit. Tapi ada juga yang amal baiknya sedikit, ringan, amal buruknya yang banyak, ke kiri. Mereka itulah yang merugikan dirinya sendiri. Jadi di akhirat itu ada timbangan amal. Tempatnya di mana? Tempatnya itu menurut tadi di depan arasy Allah. Tempatnya di depan arasy Allah. Kemarin sudah dalam hadis riwayat Tirmidzi, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di manakah kami dapat menemui Anda di akhirat nanti?" Kata Rasul, "Carilah aku di titian yang terbentang di atas jurang api neraka." Sahabat bertanya pula, "Kalau tidak ditemukan engkau di titian, di manakah kami harus mendapatmu ya Rasul untuk mendapatkan syafaat?" Kata Rasul, "Carilah aku di dekat mizan, timbangan." Kata para sahabat, "Kalau tidak ditemukan di dekat mizan, di mana kami harus menemui Anda ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Di al-haud, telaga." Carilah aku di 3 tempat itu, kata Rasul. Dalam hadis Tirmidzi itu kemarin sudah sekarang tidak dibahas Sunan Tirmidzinya. Jadi para sahabat itu ingin mendapatkan syafaat Rasul. Carilah aku di salah satu dari 3 tempat itu. Di titian, jembatan yang terbentang di atas jurang api neraka. Kalau tidak ditemukan di titian as-sirat, carilah aku di dekat mizan, kata Rasul. Kalau tidak ada di mizan, carilah aku di haud, telaga Rasul, di padang mahsyar. Kemarin sudah ya. Sekarang lihat surat 101 ayat 6 yang dibaca Ustadz tadi dalam sholat subuh. 101 ayat 6 sampai 11. Kita mulai Al-Qari'ah ya. Ayat 6-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, pada kayak artinya Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Maka adapun yang orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Iya. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ada orang-orang yang waktu ditimbang amal atau buku catatan amal, bobot timbangan amal baiknya itu lebih berat.
mereka itulah yang akan berada pada kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang senang. Sebaliknya yang berat timbangan amal baiknya, berarti banyak amal buruknya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Dari mulai pembagian kitab catatan amal saja sudah ada alamat. Barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia akan mendapat hisaban yang ringan dan akan masuk surga. Sudah ala alamat. Sebelum ditimbang amal gitu dibagi dulu catatan amal kan. Barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka dia akan masuk neraka. Itu alamat ciri dari pembagian catatan amal saja. Dan orang yang diberi kitab catatan amalnya min wara'i dhahri, dari sebelah belakang punggungnya, itu alamat masuk neraka. Jadi sudah ada cirinya. Dari mulai pembagian kitab catatan amal dulu. Karena pembagian kitab catatan amal dulu sebelum ditimbang. Setelah ditimbang, yang berat timbangan amal baiknya pasti masuk surga. Setelah timbang amal baru menyeberang sirat, titian yang terbentang di atas jurang api neraka. Dari pembagian kitab catatan amal, penimbangan amal itu sudah ada alamat ciri akan masuk surga atau masuk neraka. Sekarang surat 23 Al-Mu'minun ayat 102 sampai 105. Surat Al-Mu'minun surat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 102 sampai 105. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Silakan artinya Pak DKM. Al-Mu'minun ayat 102 sampai 105. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah nerakanya itu neraka jahanam. Wa amman khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam. Dalam neraka jahanam, orang yang berat timbangan amal baiknya. Ya, mereka merugikan diri sendiri karena mereka mengingkari aturan-aturan Allah tadi sudah ayatnya. Yang berat timbangan amal baiknya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tadi fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi, yang menyenangkan tadi. Sekarang katakanlah timbangan amal baiknya lebih berat, walaupun hanya seutas rumput,
dibanding dengan timbangan amal buruknya, itu pasti masuk surga. Walaupun timbangan amal baiknya lebih berat, katakanlah hanya seutas rumput saja, atau kalau barang ditimbang, timbangan amal baiknya itu lebih memberatkan walaupun seperempat ons katakanlah, 2 gram. iya, akan masuk surga. Nah sekarang timbul permasalahan, bagaimana kalau amal baik dan buruknya balance, seimbang. Kalau amal baik dan buruknya seimbang, itu orang sudah best. Kita lihat surat 35 ayat 32, Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzinas tofaina min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum wa minhum sabikum bil khairati biiznillah dzalika wal fadlul kabir. Ibu tolong artinya silakan. Surat 35 ayat 32, tolong ibu artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kemudian kata Allah, kami wariskan Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi yang menerima warisan Al-Quran itu hamba-hamba pilihan Allah. Kemudian yang menerima warisan Al-Quran dari Allah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang menganiaya dirinya sendiri, padahal menerima warisan Al-Quran. Kelompok kedua, orang yang sedang-sedang saja, pertengahan. Dan kelompok yang ketiga, orang yang terlebih dahulu berbuat baik dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar. Ada catatan kakinya, dibaca saja Bu. Footnote-nya dibaca tolong. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menganiaya diri sendiri, silakan. Ada catatan kakinya. Menzolimi diri sendiri ialah orang-orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Siapa itu? Diri saya Bu. Saya itu lebih banyak amal salahnya daripada amal solehnya. Sejak kapan? Sejak usia saya akil balik. Sampai saat ini sejak itu. Orang yang menganiaya sendiri yaitu orang yang lebih banyak kesalahannya ketimbang kebaikannya. Saya akui saja diri saya. Yang kedua apa? Pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. Kalau kita introspeksi masing-masing, kebaikan dan keburukannya itu balance, seimbang. Itu sudah is the best. Agak susah mengejarnya. Dari mulai akil balik sampai saat ini saja. Apakah kebaikan kita dan keburukan kita seimbang?
susah dikejarnya. Yang ketiga Bu, Pak, Orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. itu best of the best. Orang yang lebih banyak kebaikannya dan jarang berbuat salah, susah ini dikejarnya. Saya itu menempati posisi yang ke-1, menganiaya diri sendiri. Keburukannya lebih banyak dari kebaikan. Kita bisa mengintrospeksi diri sendiri sebenarnya sebelum buku catatan amal kita ditimbang nanti pada mizan. Yang kedua itu orang yang kebaikan dan keburukannya sama seimbang. Yang kedua itu gitu. Pertengahan. Ya, yang pertengahan itu gimana? Pertengahan orang yang kebaikannya berbanding sama dengan yang kesalahannya. Akan ada orang yang antara kebaikan dan keburukannya balance, seimbang. Ayatnya ada kok itu. Bagaimana waktu ditimbang amal? Timbangan amalnya itu nanti sama antara amal baik dan buruknya. Kita lihat surat 7 Al-A'raf ayat 44 sampai 48. Langsung saja artinya biar hemat waktu. Surat 7 Al-A'raf ayat 44 sampai 48. Al-A'raf 44 sampai 48. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu." Dan orang-orang di atas A'raf, tempat tertinggi, menyeru kepada orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu." Jadi timbangan amal baik dan buruknya itu seimbang. Itu muktasid, orang yang pertengahan. Nanti sementara waktu transit di Al-A'raf disebutnya Ashabul A'raf. Itu surat Al-A'raf. Sementara timbangan amal baik dan buruknya itu seimbang, disimpan oleh Allah, transit di Al-A'raf. Al-A'raf itu tempatnya di antara surga dan neraka, tempat yang tinggi sekali. Belum juga dia masuk surga. Dan apabila wajahnya dipalingkan ke ahli surga, kejetan ingin segera masuk. Dan apabila wajahnya dipalingkan kepada penghuni neraka, mereka berlindung kepada Allah dari masuk neraka. Jadi yang seimbang amal baik dan buruknya transit sementara waktu di Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Tapi pada akhirnya Ashabul A'raf itu masuk ke surga. Masuk ke surga. Hanya transit sementara waktu saja di Al-A'raf. Makanya disebut surat Al-A'raf. Ini ada buku Huru-hara Hari Kiamat dalam edisi bahasa Indonesia. Buah karya monumental dari Imam Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu membuat tafsirnya, tafsir Quran, dan membuat juga buku lain, Huru-hara Hari Kiamat.
halaman 317. Dari sini Pak, mana lebih berat antara kebaikan dan keburukan? Dari sini ada baca. Huru hara hari kiamat Ibnu Katsir, mana lebih berat antara kebaikan dan keburukan? Ya. Al-Qurtubi dan ulama lainnya berkata, Al-Qurtubi itu Imam Qurtubi yang menyusun tafsir Qurtubi, seorang pakar Quran dan hadis. Silakan Pak. barang siapa yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, meskipun hanya dengan seutas rumput, maka dia masuk surga. Barang siapa yang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, meskipun hanya seutas rumput, maka dia masuk neraka, kecuali bila Allah mengampuninya. Dan barang siapa yang amal baiknya sama dengan amal buruknya, maka dia tergolong ahlul a'raf. Pendapat seperti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi yang barang siapa yang amal kebaikannya itu lebih banyak walaupun seutas rumput, masuk neraka kecuali jika Allah mengampuni dosanya. Yang seimbang antara amal baik dan buruknya, katakanlah buku catatan amal baik dan buruknya itu seimbang, maka dia sementara waktu transit di Al-A'raf, disebutnya Ashabul A'raf tadi di surat Al-A'raf, tapi pada akhirnya masuk surga juga. Kalau kita mengejar yang seimbang antara amal baik dan buruknya, sulit memang. Tapi mesti ada yang amal baik dan buruknya seimbang. Ayat Qur'annya ada, hadisnya ada. Kalau yang lebih berat timbangan amal baiknya, itu yang kelas 3 tadi. Penyebutan awal kelas 3 padahal kelas ke-1. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka orang-orang yang berbuat kebaikannya langsung. Itu semua dengan izin Allah. Ya tadi surat 35 ayat 32 tadi. Sudah ya. Huru hara hari kiamat halaman 317. Apakah setiap orang akan ditimbang amal? Tidak juga. Kita lihat surat 18 105. Apakah setiap orang akan ditimbang amal? Tidak juga. Orang kafir musyrik tidak ditimbang amal. Ditunjuk oleh surat 18 kafir ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaohum bima kafaru wattakhadhu ya dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ibu artinya 105 106 surat Kahfi. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan
Tidak ditimbang amalnya karena amalnya sudah hapus. Orang-orang yang ingkar kepada aturan-aturan Allah dan tidak mempercayai adanya hari pertemuan, fahabitat amalu, maka hapuslah amalannya. Orang kafir itu tidak ditimbang. Untuk apa ditimbang? Nanti dilempar-lemparkan ke dalam neraka dan tidak menyeberang sirat. Pasti orang itu waktu pembagian buku catatan amal menerimanya kalau dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. Sudah ada alamat saya bilang tadi. Tidak ditimbang amal. Untuk apa ditimbang amal? 106-nya gimana, Bu? Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayat dan Rasulullah itu sebagai bahan olok-olok. Nanti ada yang tidak dihisab. Ada 70.000 umat Rasul atau 700.000 tidak dihisab. Lihat Bukhari nomor 1444. Bukhari nomor hadis 1444. 1444. Ada 70.000 tanpa hisab masuk surganya. Mereka bagaikan cahaya bulan di malam 14, beriring-iringan masuk surga tanpa dihisab. Hadis Bukhari 1444. Iya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 70.000 atau 700.000 daripada umatku itu akan masuk surga dengan tidak dihisab. Mereka masuk berturut-turut sedang rupa mereka sebagai cahaya bulan pada malam purnama. Ada 70.000. Habis sama sahabat juga, Pak. Kita tidak kebagian tiket. 70.000 itu oleh sahabat itu sudah habis. 700.000 plus para tabi'in. Kita kan umat akhir zaman, atba'ut tabi'in. Itu pun kalau masuk kepada atba'ut tabi'in. Kata Rasulullah SAW, generasi yang paling baik itu qarni, generasi pada kurunku, yaitu sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi di belakang sahabat tabi'in itu. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in. Kita dikelompokkan atba'ut tabi'in bisa atau tidak bisa? Khairul kurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun sahabat, kurun zaman Rasul, yaitu para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. 70.000 atau 700.000 umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Ada ayatnya, ada hadisnya. Lihat Muslim nomor 170. Hadis Sahih Muslim nomor 170. Muslim 170. Ya. Dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sa'id bin Musayyab itu mantunya sahabat Abu Hurairah. Ulangi, Pak. Dari Sa'id bin Musayyab. Dari Sa'id bin Musayyab, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia. Jadi dari mantunya Abu Hurairah itu Sa'id bin Musayyab. Dari Abu Hurairah. Terus nanti akan masuk surga satu rombongan umatku terdiri dari 70.000 orang
muka mereka bersinar-sinar bagaikan cahaya bulan purnama. Kata Abu Hurairah selanjutnya mendengar sabda Nabi itu, Ukasha bin Misan al-Asadi serta-merta berdiri sambil mengacungkan tangannya dan berkata, Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga aku termasuk dalam rombongan mereka. Ada sahabat yang bernama Ukasha ngacung, Ya Rasulullah, 70.000 tanpa hisab masuk surga. Tolong doakan diri saya termasuk yang 70.000 itu. Kemudian Rasul berdoa, Ukasha masuk yang 70.000 itu. Kemudian ngacung lagi orang lain, Ya Rasulullah, doakan pula saya supaya masuk 70.000. Kata Rasul, kamu kedahuluan oleh Ukasha, jadi tidak masuk. Kamu kedahuluan oleh Ukasha, tidak masuk itu yang kedua. Terus Pak, teruskan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Wahai Allah, masukkanlah dia di antara mereka. Kemudian berdiri pula seorang laki-laki Ansor, katanya, Ya Rasulullah, doakan pula lah kepada Allah semoga aku termasuk di antara mereka. Sabda Rasulullah, Ukasha telah mendahului kamu. Ukasha telah mendahului kamu, kata Rasul. Jadi yang ngacung kedua tidak masuk. Itu dari kelompok sahabatnya sudah tiketnya habis, Pak. Jadi kita tidak mungkin karena tiketnya sudah habis. Kalaupun tadi kita ngambil 700.000 pun sudah habis oleh tabi'in. Tabi'in itu generasi ketemu sahabat, tidak ketemu Rasul. Jadi ada yang tidak dihisab tapi masuk neraka. Ada yang tidak dihisab masuk surga. Lihat buku Huru Hara Hari Kiamat nomor 302, halaman 312 dan 312. Ini saya dulu. 312 sebentar, Pak. Dibacanya lebah mana gitu. Ini Pak. Dalam hal ini Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak. Dalam hal ini Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya saja. Sesungguhnya ada seorang lelaki gendut pada hari kiamat. Ternyata timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap seekor nyamuk. Kata Rasul, ada seorang laki-laki yang gemuk sekali badannya. Ternyata waktu ditimbang amal, waktu ditimbang di mizan, bobotnya itu bagaikan sayap seekor nyamuk. Jadi di hari ini yang ditimbang itu orang yang beramalnya. Ulangi Pak. Ada seorang yang gemuk. Ulangi Pak. Sesungguhnya ada seorang lelaki gendut pada hari kiamat, ternyata timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap seekor nyamuk. Ya. Maka kami tidak menghargai bobot atau tubuh mereka pada hari kiamat. Jadi yang timbang itu orang yang beramal. Teruskan Pak ke sebelahnya. Nah itu. Maka gini Pak. Iya. Maka kami tidak menghargai bobot tubuh mereka pada hari kiamat. Iya. Ada bawahnya lagi ada. Yang Arabnya itu. Pendapat para ulama dalam menafsirkan mizan. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah, ahli qiraat, naik pohon kurma Pak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud orangnya kurus, betisnya tuh kecil. Lalu tiba-tiba datang angin menerpa dia, jatuhlah dia. Karena orangnya kurus, anginnya dengan gelebuk-gelebuk teh. Para sahabat yang lain menertawakan. Datanglah Rasul, kalian keur nyeungsirikeun saya teh. Itu ya Rasul, Abdullah bin Mas'ud naik pohon kurma, ketebak angin jatuh.
karena betisnya kecil. Kata Rasulullah, betis Abdullah bin Mas'ud di mizan itu bobotnya sangat berat sekali. Jadi di hadis itu ada ulama mengatakan yang ditimbang itu orang yang beramalnya. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu buku catatan amal. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu amal, sholat, saum, tapi dikonkretkan. Waktu ada di alam kubur, ada seorang yang menemani, tampannya bukan main. Mau ditanya, kamu siapa orang yang tampan tuh? Ini adalah sholatmu. Jadi dikonkretkan nanti, sholat dikonkretkan, saum dikonkretkan, ditimbang. Tapi dikonkretkan dulu karena barang abstrak. Ya. Kemudian kita scrolling dulu, barangkali ada 1-2 pertanyaan sehubungan dengan mizan. Ya, ya. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya. Dengan Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak akan masuk surga atau masuk neraka. Mungkin di alam kubur juga sudah ada alamat kan? Di alam kubur itu nanti ditayangkan surga dan neraka, Pak. Ada hadisnya, Bukhari dan Muslim. Ditayangkan surga dan neraka. Mula-mula penayangan neraka. Setelah itu ditayangkan surga. Itu artinya dia masuk neraka dulu. Tapi akhirnya masuk surga. Kata malaikat, sungguh Allah telah mengganti tempatmu di neraka dengan surga. Penayangan neraka dulu. Maksudnya masuk neraka dulu, tapi akhirnya masuk surga. Kalau yang ditayangkannya neraka, surga saja artinya masuk surga, tidak neraka dulu. Sudah ada alamat di alam kubur pun. Sudah ada alamat di alam kubur pun. Tapi yang tadi itu disiksa kubur juga. Yang mana? Yang tadi yang alamatnya masuk neraka. Iya. Alamatnya masuk surga, Iya. neraka dulu. Di kubur juga ada siksa kubur. Iya. Kata malaikat, bertanyanya simpel sekali. Begini. Kata malaikat Munkar Nakir, setelah orang lain yang mengantar mayat pulang, kendati pun si mayat mendengar suara sandal sepatu mereka. Waduh, yang ngantar saya sudah pulang. Datanglah 2 malaikat dan didudukannya. Lalu ditanya, ma ilmuka bihadar rajulin Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pengetahuan Anda tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Orang yang beriman menjawab, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu. Nggak usah dihafal, dihafalkan terus. Saya mengakui yang kau tanyakan, laki-laki yang bernama Muhammad itu seorang hamba Allah dan utusannya. Bagaimana kata malaikat? Betul jawabanmu, sampai 3 kali. Kata malaikat, 6 salihan. Tidurlah engkau dengan nyenyak. Dibangun-bangunkan ternyata sudah kiamat. Perahu santai namanya dug pisan. Dibangunkan sudah kiamat. Itu nikmat kubur. Tapi kendati demikian, ada himpitan kubur. Dhammatil kubur. Hatta seorang bayi pun akan dihimpit, padahal belum punya dosa. Bagaimana Rasul seorang bayi dihimpit kubur? Kata Rasul, himpitan kubur bagi bayi itu bagikan ibunya yang ngeloni bayi itu waktu tidur. Iya, itu ada hadisnya. Silakan aja baca buku Kata Berjawab Ahmad Hasan. Ada Dhammatil kubur. Ada himpitan kubur itu. Pasti akan hancur tulangnya kalau dihimpit kubur itu. Semua, hatta bayi pun akan dihimpit kubur. Sahabat bertanya, bagaimana dihimpit kuburnya bayi itu? Bagian ibu yang ngelus-ngelus anaknya, ngeloni anaknya mau tidur, kata Rasul. Jadi sudah ada alamat pada di alam kubur juga. Di alam kubur ada alamat, pembagian buku catatan amal ada alamat, kemudian ditimbang amal. Akan tetapi nanti kita bahas tentang sirat.
Yang menyeberang sirat itu siapa? Orang kafir musyrik tidak. Dilempar-lemparkan oleh malaikat ke dalam neraka, tidak nyeberang sirat. Yang nyeberang sirat itu orang beriman dan orang munafik. Orang beriman pun ada yang terkait kalalib, semacam pengait-pengait otomatis dari jurang neraka ke atas. Yang nyeberang itu terkait tapi lepas, artinya badannya cacat, sampai ke halaman surga. Belum berarti dia masuk surga juga, Pak. Ngeri. Saya baca hadisnya. Di surga itu ada jembatan lengkung namanya di halaman surga itu ada jembatan lengkung namanya Kintoroh. Kintoroh. Badannya sudah sampai ke halaman surga, walaupun cacat karena terkait kalalib tadi, pengait-pengait otomatis yang mengait orang yang berang sirat tadi titian. Diadakan dulu kisos kezaliman. Orang itu pernah berbuat zalim, untung yang dizaliminya 3-4 orang. Kalau yang dizaliminya satu negara, bayangkan. Nanti nuntut kepada Allah. Nuntutlah kepada Allah. Karena di sana tidak ada alat penebus untuk membayar, maka dosa-dosa orang yang dizalimi dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim. Termasuk hutang. Tidak cumpon juga, Pak. Maka pahala orang yang berbuat zalim dilimpahkan kepada yang dizalimi. Karena orang zalim pun kadang-kadang beramal baik. Akhirnya dilemparkan ke neraka. Sudah sampai di halaman surga itu. Ngeri. Sampai-sampai binatang pun dikisos antara kezaliman mereka. Binatang yang tidak bertanduk menuntut balas kepada Allah kepada binatang yang bertanduk. Nanti yang tidak bertanduk dikeluarkan tanduknya oleh Allah untuk membalas kezaliman. Kenapa bisa demikian? Karena Allah telah mengharamkan berbuat zalim atas dirinya. Maka berbuat zalim itu diberlakukan bagi umatnya. Lihat hadis Muslim nomor 2208. Binatang yang tidak bertanduk menuntut balas kepada binatang yang bertanduk. Hadisnya Muslim dulu 2208. Silakan, Pak. Artinya saja. Kalau kita selamat nyebrang sirat sampai ke halaman surga, belum berarti masuk surga, Pak. Karena ada kisos kezaliman dulu di sebuah jembatan lengkung antara surga dan neraka namanya Kintoroh. Ada dalil hadisnya Kintoroh itu. Silakan, Pak. Hadis Muslim 2208. Jangan zalim. Judulnya Jangan Zalim. Ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku." Inni haramtu zulma ala nafsi gitu. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Oleh karenanya kezaliman itu tidak boleh diperbuat oleh kalian. Inni haramtu zulma ala nafsi. Terus, Pak. Sesungguhnya aku dan kuharamkan pula atas dirimu. Ya. Karena itu janganlah kamu berbuat zalim. Hai hambaku, kamu sekalian sesat. Sudah sampai sana aja, Pak. Lihat Bukhari 1171. Orang yang muflis bangkrut pada hari kiamat itu, Pak. Karena dia pernah berbuat zalim pada si A, si B, si C, si D. Orang yang zalim mana menuntut kepada Allah. Tidak ada alat penembus di sana, dinar, dirham, uang, real, tidak ada. Dari mana bekalnya? Maka dosa-dosa orang yang dizalimi, dosanya dilimpahkan kepada yang berbuat zalim.
tidak cumpot juga, maka pahala orang yang berbuat zalim dilimpahkan. Pahala orang yang berbuat zalim dilimpahkan kepada orang yang zalim. Akhirnya dilemparkan ke neraka. Muflis, bangkrut, pailit di akhirat. Ada hadis muflis, bangkrut, pailit di akhirat. Silakan Pak. Bukhari 1171. Bukhari 1171 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merusak nama baik atau harta benda orang lain, maka minta maaflah kepadanya sekarang, sebelum datang hari di mana mata uang tidak berlaku lagi. Kalau ia mempunyai amal baik, sebagian dari amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan kadar aniaya yang telah dilakukannya. Kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambahkan kepada dosanya. Akhirnya masuk neraka. Ada hadisnya itu. Kalau kita papai hadisnya. Muslim 2211 Pak. Muslim nomor hadis 2211. Kisah kezaliman itu dilakukan di sebuah jembatan lengkung antara surga dan neraka, namanya Kintoro. Nanti kita jelang ya. Hadisnya Bukhari 1167. Kintoro. Silakan Pak Muslim dulu. 2211 Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu apa arti muflis, bangkrut atau pailit? Jawab para sahabat, muflis menurut kami adalah orang yang tidak mempunyai uang dan tidak punya harta. Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa salat, puasa, dan zakat, dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang, pernah menuduh-nuduh orang, pernah memakan harta orang, pernah membunuh orang, dan pernah memukul orang. Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizoliminya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizoliminya, maka diambil dosa-dosa mereka dan yang dizoliminya itu lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Masuk neraka Pak. Padahal sudah nyebrang sirotnya, sudah selamat. Ya Allah. Menuduh-nuduh orang. Jadi Roy Suryo CS itu suka menuduh kepada Jokowi jadinya palsu. Kalau tidak benar bahaya tuh. Tapi kalau benar, ya benar memang ijazah palsu. Sampai di sini kita hentikan, kita tutup formalnya karena subuhnya agak awal. Nanti pertanyaan lanjutan setelah ditutup. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang sehubungan pertanyaan atau yang di luar topik boleh. Amin. Kita membahas tentang bijan. Maka apabila ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ada maka silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang dolim itu yang didolimi itu mendapatkan pahala dari yang didolimi. Bagaimana sekarang kita menilai bahwa si A itu didolimi oleh si B? Karena masing-masing merasa terdolimi. Dan yang menentukan si A didolimi si B itu siapa? Tapi masing-masing pasti merasa terdolimi. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, nasihat apa untuk kita, terutama yang sudah senior itu, karena fitnah akhir zaman itu semakin kuat, semakin gencar, semakin tidak terkendali, apalagi media sosial. Muslim 2211 tadi lihat 2211. Bagaimana cara kita memilih? Iya 2211. Bagaimana kita memilih apa? Bagaimana kita bisa memilih dari media-media komunikasi itu supaya mendekatkan kita itu lebih dekat pada Allah. Karena sekarang kan dari media-media itu
kita banyak sekali yang kita membawa kita ke neraka dan banyak sekali yang kita membawa ke surga. Nah, kita harus pandai-pandai memilih itu, Ustaz. Nasihat apa untuk kita semuanya? Makasih, Ustaz. Ya, dua masalah tadi. Berbuat zalim karena menghina, menuduh, menempeleng orang atau gimana, Pak? Membawa dosa karena dia Memaki orang, pernah menuduh orang, pernah memakan harta orang lain, membunuh orang, serta memukul. ya. Mencemarakan nama baik. Kalau ada pencemaran nama baik, Roy Suryo CS itu katanya pencemaran nama baik. Saya dihina-hinakan sehina-hinanya. Tapi kalau benar, orang yang dianggap dihina sehina-hinanya, udah benar kan? Skripsinya palsu, ijazahnya palsu kan? Ini orang yang benar. Tapi ternyata yang nuduh itu akhirnya jadi tersangka, Pak. Belum dibuktikan tuduhannya benar atau tidak, tapi sudah jadi tersangka. Pencemaran nama baik lah atau apalah namanya, padahal belum terbukti. Walaupun sekarang suruh pulang dulu ke rumah. Jadi contoh kezaliman itu disebutkan merampas hak orang, siapa lagi lah, memarahi, sampai membunuh. Makanya nanti hisaban pengadilan Allah itu luar biasa, bukan sehari 2 hari atau bayangkan. Jadi para ulama mengatakan mizan itu hanya satu katanya, Pak. Harus menimbang amal orang yang beriman jutaan miliar. Walaupun kalimatnya mawazinu jamak, tapi mizannya cuma satu. Tapi pendapat lain mengatakan mizan itu banyak. Wallahu a'lam mana yang benar. Jadi ibu, perbuatan dolimnya disebutkan satu persatu oleh hadis Muslim. Ulangi, Pak. Hadis Muslimnya pernah memaki orang, Iya. pernah menuduh orang, pernah memakan harta orang, pernah membunuh, Iya. dan pernah memukul. Ya, itu perbuatan dolim dan lain-lain tentunya. Si A menuduh orang, si B. Si B ngambil pengacara, malah dibalik tudingan itu kepada si penuding, rame, Bu. Nanti di sidang pengadilan Allah akan terbukti mana yang berbuat zalim, mana yang dizalimi. Ada hadis sahih, orang yang dizalimi sekalipun kafir, kalau berdoa dikabulkan Allah, Pak. Itu ada hadisnya. Orang yang dizaliminya orang kafir, terus berdoa kepada Allah, maka doanya akan diperkenankan Allah, sekalipun dia orang kafir. Makanya Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi wa haramtu alaikum fala tadzalimu, kata Allah. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Sudah ya, cukup saja. Ya. Itu mengenai nilai pahala, Pak. Umpamanya ada 2 orang melaksanakan sholat, cara sholatnya umpamanya caranya B, yang si B melaksanakan salatnya beda lagi. Itu nilai pahalanya, Pak. Gimana nilai pahalanya, Pak, misalnya itu? Apakah akan sama atau tidak? Tentu beda, Pak. Akan beda ya? Ya, karena hadis Bukhari mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita umat akhir zaman, bagaimana melihat Rasul sholat? Tidak sejaman. Ro'anya bil ilmi, melihatnya dengan ilmu, Pak. Lihat dulu hadis Bukhari 1939. Rasul berpesan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau sahabat direct melihatnya, kita melihat gimana? Tidak sejaman. Melihatnya dengan ilmu, yaitu membuka hadis-hadis Rasul. Bagaimana cara sholat Rasul, baik munfarid atau berjamaah, dari takbiratul ihram sampai awe salam. 1939 Pak. Ya, baca hari ini.
dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu bahwa Malik menceritakan Tentu berbeda pahalanya, Pak. Bahkan Jadi nilai-nilai berat timbangannya kan berbeda seorang. iya. Bahkan begini, salatnya yang keluar dari sunnah Rasul tidak diterima, bukan dipahalai, tidak diterima, Pak. Silakan. Kami datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang kami pemuda-pemuda yang hampir sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat halus perasaannya. Sebab itu setelah beliau mendengar kami bahwa kami telah ingin bertemu dengan keluarga, beliau menanyakan kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami ceritakan kepada beliau. Nabi berkata, kembalilah ke keluargamu dan tinggallah bersama mereka. Ajarlah dan suruhlah mereka. Disebutkan oleh beliau beberapa hal yang harus saya ingat dan ada pula yang tidak. Di antara sabda beliau, sholatlah sebagaimana kamu lihat aku mengerjakan sholat. Ini hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pernah kita melihat Rasul sholat? Tidak pernah. Ro'anya melihatnya dengan ilmu, Pak. Hadis-hadisnya telusuri dari A sampai Z. Bagaimana cara Rasul sholat? Rasul mana sami Allahu liman hamidah. Makmum jangan sami Allah, Pak. Rabbana walakal ham. Hadisnya begitu. Ketika imam sholat berjamaah kata sami Allahu liman hamidah, kita jangan sami Allahu liman hamidah kecuali kalau munfarid. Kata Rasul, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal ham. Tapi kita masih dengar juga yang sebelah kanan kiri kita. Kata imam sami Allahu liman hamidah, dia sami Allahu liman hamidah. Padahal rabbana walakal ham. Jadi kalau begitu Pak, seseorang ibadahnya banyak, tapi timbangannya bisa sedikit. iya. Jadi begini, Islam itu mengajarkan bukan membengkakkan amal. Islam mengajarkan bukan membengkakkan amal, tapi menempatkan amal sesuai dengan tuntunan. Kualitasnya bukan kuantitas. Kalau pertanyaannya, tapi sholat itu dihisab. Yang pertama, awalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah sholat. Pos pertama yang dihisab itu tentang sholat. Apabila sholatnya baik dan benar, maka Allah menganggap seluruh amalnya baik dan benar, Pak. Jadi barometer amal itu ternyata sholat. Makanya kita harus mentadarusi bab sholat dari bab wudu dulu tentunya. Cuma bolak-balik yang bahas sholat jeung wudu batur manggeus ka arwah angkasa. Sok eureunkeun ngabahas wudu jeung sholat. Urang bisa teh kalau angkasa. Kimia fisika na gitu tama, tentu mal bisa. Jadi bab sholat itu betul-betul harus diperhatikan. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kajian tentang mizan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat timbangan yang berat amal kebaikannya ya Bapak Ibu sekalian. Artinya amal-amal ibadah kita yang selama ini kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan menjadikan timbangan kita lebih berat amal kebaikannya dan kemudian kita dapat memasuki surga. Ya Rabbal alamin. Kita terus berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.